Terus hikmah Banjarnegara. Wah, kaget aku baca nih. Iya, saya juga kaget ya. Lihat kalian nanya banyak banget terus harus dijawab satu-satu, capek. Jadi buat video aja. Oke, lanjut. Oke, halo semuanya. Di video kali ini kita akan bahas tentang postingan saya ya, postingan. Oke. Nah, di sini ini awalnya ya. Ada yang tanya tentang apakah benar seleksi mandiri UNY akademik ada tes TOEFL, baca Quran dan TK. Nah, itu saya jawab ada kalau udah keterima ya. Nah, selanjutnya ini ada yang tanya lagi, izin Kak, semisal saya kurang lancar di TOEFL, apakah bisa jadi tidak lulus? Nah, jadi ini jawabannya ya, kayak gitu. Jadi nanti itu setelah kalian keterima ada pelatihan TOEFL ya, dan itu nggak langsung tes. Jadi setelah kalian keterima nanti itu ada pelatihan tentang TOEFL, TIK dan baca Quran dan segala macam lah ya. Nah, jadi nggak langsung tes, jadi itu ada pelatihannya dulu. Setelah itu baru kalian tes, dan soal-soalnya juga lumayan lah ya, dan ada minimal skor ya, karena TOEFL tuh di UN itu namanya bukan TOEFL kayak gitu ya, jadi Pro TOEFL ya. Jadi kalau nggak salah nilai minimalnya itu 420 kalau nggak salah ya, 420. Nah, kalau kalian nggak lolos nanti tuh bisa tes lagi, ikut pelatihannya lagi, tapi bayar kalau yang kedua. Iya, kalau yang kedua tuh ikut pelatihannya bayar, terus tesnya juga bayar, tapi murah kok, under 100k ya. Lanjut, ini ada yang tanya lagi, berlaku untuk semua jalur? Iya, semua jalur. Nanti semua mahasiswa baru tuh harus ikut, wajib. Ini soalnya seluruh mahasiswa UN itu melaksanakan ini, nggak cuma jalur SM prestasi akademik atau unggul doang ya. Semua SNM ikut, SBM ikut ya. Nah, terus D4 atau S1 ya, semuanya ya, pokoknya semua mahasiswa. Nah, oke, selain itu kita akan bahas ini. Udah banyak yang tanya, jadi kita mau jawab satu-satu ya. Ini dari Ayang ya, di Jakarta. Itu TOEFL juga, iya TOEFL. Jadi ini kerjaan saya ya, tiap hari balesin semuanya. Oke. Nah, ini TOEFL ya. Dia tanya, TOEFL juga Kak? Iya, TOEFL. Terus yang selanjutnya dari Sulastri Kalbar ya. Itu yang jenjang apa? Semua prodi? Enggak Kak. Ya, semua prodi, semua mahasiswa baru ya. Semua jalur masuk. Terus selanjutnya dari Deswita Riau. Hah, seriusan Kak? Iya, serius banget ya. Terus dari Sofia Poso Sulteng. Nah, ini Kak mau tanya, itu maksudnya apa ya? Ya, itu tes deh ya, tes. Tapi setelah kalian keterima ya. Ini dia tanya ya, seleksi TOEFL, bukan seleksi ya, pelatihan ya. Pelatihan baca Quran ya, kalau kalian muslim ya pasti tahu lah, masa sudah SMA masih nggak tahu ya kan. Terus TIK itu ya kemampuan kalian dalam mengelola informasi komunikasi gitu ya. Nanti tuh tugasnya gampang kok ya, cuman buat apa ya, buat web, terus blog kayak gitu. Terus selanjutnya dari Adam Fadilah, dia dari Bekasi. Dia tanya nih, pagi Kak, kalau misalnya sudah keterima tapi TOEFL, baca Quran dan ini TOEFL kayak TOEFL, baca Quran dan TIK nya kurang bagus, apa ada kemungkinan ditolak? Jadi nggak ditolak ya, kalian tuh posisinya udah terima, udah bayar UKT, udah bayar UPPA ya, jadi kalian tuh tidak akan ditolak ya. Oke, lanjut. Ini nanti saya balas lewat video ya. Pagi Kak,
izin tanya juga, kalau seleksi mandiri unggul ada tes tersebut juga nggak? Iya, mau seleksi jalur apapun kalian tuh SNM pasti harus wajib nih ya, wajib buat mahasiswa baru ya, harus ikut pelatihan baca Quran. Terus kalau yang baca Quran tuh PAI, jadi kalian tuh dapat di semester 1 semuanya PAI. Terus kalau TOEFL sama TIK tuh di awal-awal, tapi kalau yang PAI-nya tuh agak tengah-tengah menjelang akhir kayak gitu baru ada. Apalagi kalau sekarang kan ini musim pandemi, ini nggak tahu lah online apa gimana ya, ikuti aja. Ini kalau prestasi unggul ya sudah dijawab tadi, juga ikut semuanya. Terus assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi izin mau tanya, ini Hanif dari Magelang ya, izin bertanya, apakah seleksi mandiri ini bisa pakai KIP kuliah? Ya bisa, tapi kalau kalian sudah keterima ya bisa. Jadi setelah kalian keterima, kalian tuh baik UKT dan UPPA tuh sama kayak reguler, tapi setelah itu di semester kedua kalian tuh bisa mengajukan KIPK gitu. Dan ininya juga kayak seleksi lagi gitu loh, diseleksi lagi dari panitia UNY gitu. Jadi akan lama ini, jadi kalian tinggal ngajuin ya kan. Kalau pengumuman juga ada tuh, bakal diinfoin ingin mengajukan UPPA itu bakal kirim ke email yang mana gitu. Nanti kalau kalian keterima pasti akan dikasih tahu. Terus ini maksudnya maksudnya gimana ya, ini pelatihan ya, bukan tes ya. Ini pelatihan ya, bukan tes. Itu kayak cuman mengukur kalian itu loh, kompetensi kalian sudah sejauh apa sih kemampuan kalian di TOEFL, terus baca Quran. Itu yang bagi beragama muslim ya. Nanti yang agama non muslim juga bakal ini ada pelatihannya sendiri. Terus yang TIK itu wajib seluruh mahasiswa baru. Berarti TOEFL ini dari Sylvia Bandung, berarti TOEFL baca Quran TIK itu bukan proses seleksi mandiri, cuman pelatihan gitu ya. Iya, ini kita jawab langsung. Iya deh. Nah, gitu. Ini masih banyak nih ya. Terus ini dia kirim foto apa nih? Ya. Oh ini banyak. Ini kurang tahu ya, belum di save nih. Ya pas mau daftar itu kak, mau daftar. Oh iya, silakan dicek lagi ya di sini ya. Nah, kalian tuh harus ngecek jadwalnya setiap saat karena bisa berubah. Oke, selanjutnya dari Hanifatun Nisa Brebes. Kak, SMUNY prestasi akademik D4 pengumuman tanggal. Nah, itu kita kasihin jadwalnya aja ya. Oh, D4. Nah, ini D4 ya. Jadi kalian harus sering-sering lihat ininya, webnya. Setelah itu pelatihan sama ujiannya di mana kak? Nah ini kalau pelatihannya dulu tuh di UNY, di Puskom Limuni. Kalau ujiannya ya di UNY, itu bukan ujian ya, kayak pelatihan gitu. Jadi kalian tinggal dikasih materi, setelah itu praktek kayak gitu udah. Tapi nanti tuh dinilai kayak gitu. Nanti misalnya kalau kalian lolos, udah nggak ikutin pelatihannya lagi. Tapi kalau kalian gagal, kalian tuh harus ikut kayak gitu. Nah, terus dari Silvi Tasikmalaya, Kak, saya lihat di Google pengumuman SM diumumin tanggal 7 Agustus. Nah, ini ya. Ini harus pelaksanaannya kapan, Kak? Pelaksanaannya paling ya setelah kalian keterima semua, paling ya sekitaran Desember akhir apa ya, karena kalian baru keterima ya. Jadi dan kondisi pandemi kayaknya tahun depan deh, kalau enggak ya online daring ya. Selanjutnya kalau yang nggak lolos
ada pelatihannya tiap minggu itu bukan Kak, bukan tiap minggu ya, itu kayak berjenjang. Misalnya kalau yang TOEFL ya biasanya tuh ada tiap bulan biasanya. Terus kalau yang TIK kayaknya kalian tuh harus buat web, setelah itu upload berita opini atau apalah, berita juga bisa ke web yang kalian udah buat kayak gitu. WordPress sih kayaknya, blog juga bisa, blogspot. Terus itu dari Farika Jogja ya. Terus dari Siti Aisyah Kaltim, Kak mau tanya juga boleh? Ya boleh. Untuk jalur talent scouting itu gambarannya gimana ya? Kalau gambarannya itu sama seperti seleksi mandiri prestasi unggul, cuman bedanya kalian tuh di jalur talent scouting itu wajib ikut UKM-nya. Misalnya kalian tuh daftar pakai sertifikat renang, misalnya juara renang. Jadi pas kuliah kalian tuh wajib ikut UKM renang kayak gitu. Kalau ada UKM, kalau nggak misalnya bola ya, kalian ikut UKM sepak bola. Terus ada wawancaranya, dan seleksi mandiri prestasi akademik itu nggak ada wawancara dan nggak wajib ikut UKM. Intinya sama seperti seleksi mandiri prestasi unggul, cuman bedanya tuh di dua ini ya. Kalau talent scouting itu pakai wawancara dan wajib ikut UKM. Kalau seleksi mandiri prestasi unggul itu nggak wajib ikut UKM, nggak ada wawancaranya juga. Nah terus ada lagi dari Regita Temanggung, tapi kuotanya hanya segitu ya Kak? Oh dia tanya tentang ini, dia tanya kuota sosial. Iya segitu ya, udah ditetapin sama ininya ya, panitianya ya. Ini dari Jehan Bogor, mantep ya, memang mantap. Dari Salsha Alfia Gunung Kidul ya, tes tersebut dilakukan awal masuk atau di akhir wisuda ya? Di awal ya, intinya di semester 1 lah ya. Terus ini lagi dari Suci Mojokerto, wah aku baru tahu Kak. Oh iya nih. Terus dari Finaliza Angelia Pontianak, ini Kalimantan ya, Pontianak. Qurannya wajib semua Kak? Ya untuk yang muslim doang, kalau yang enggak, yang non muslim ya sama ini kitabnya mereka sendiri. Oke lanjut dari Agustina Wonogiri Gunung Kidul ya. Apa ini? Wonosari ya kalau Gunung Kidul. Terus itu untuk semua prodi. Iya untuk semua prodi. Maksudnya dari Agustina itu untuk semua prodi Kak. Ya itu untuk semua prodi. Terus untuk baca Quran, TOEFL sama TK ada pelatihannya semua Kak? Apa cuman TOEFL-nya aja? Semua ada pelatihannya ya. Nggak kayak kalian tuh dibagi materi, setelah itu tes kayak gitu. Oke selanjutnya dari Devika Perkantoran. Ini sudah keterima di UN-nya ya, seleksi mandiri. TIK itu gimana Min? TIK itu Teknologi Komunikasi Informasi. Jadi kalau tesnya kemarin tuh ya, tahun-tahun sebelumnya itu buat website kayak gitu ya, blogspot, WordPress kayak gitu. Setelah itu Anissa Mojokerto, berlaku untuk seleksi mandiri domisili CBT domisili. Iya semua jalur ya, dari SNM terus SB dan SM itu semuanya. SM tuh ada berapa jalur, semuanya kena, semua harus dapat ya. Terus dari Ana Busana SMD 4, ya ini beneran ya, dia tanya ini beneran Kak? Iya bener banget. Selanjutnya dari Arganor Kulon Progo, Kak SM kan ada prestasi akademik dan prestasi unggul. Untuk yang setelah keterima tes TOEFL, baca Quran itu aja Kak? Enggak, ini semuanya ya, ini semuanya, semua jalur ya, ini untuk semua jalur deh. Nah, ini aku harus geser. Ini dari Mesa Luna Karanganyar. Jadi dia tanya, jadi nanti sistemnya yang TOEFL tetap dimulai dari awal sampai bisa lulus Kak? Iya, jawabannya iya kayak gitu ya. Jadi pokoknya sebelum kalian lulus, kalian tuh harus ini
ya, tetap berurusan dengan itu. Nanti juga ada panitianya yang akan mengganggu kalian. Oke. Selanjutnya, baca Quran itu hafalan atau gimana Kak? TK-nya juga gimana? Tingkat tinggi atau standar? Oh, biasanya nih ngeri ya, tingkat tinggi atau standar. Biasanya ngapain? Nah, kalau baca Quran, nanti tuh kalian pengetahuan kalian tentang ilmu keagamaan kayak gitu. Misalnya nanti tuh kalian dites baca Al-Quran, kalian udah bisa baca apa belum, sudah sampai mana sih bacaannya kayak gitu, udah bisa menghafalan apa, udah bisa memahami tajwid panjang pendek, terus tanda baca kayak gitu. Terus kalau TIK nanti tuh kalian bakal dapat pelatihan tentang website sih kalau nggak salah. Kalau kemarin tuh cuma itu buat berita terus diupload kayak gitu doang. Pokoknya teknologi informasi komunikasi lah kayak gitu. Kalau tahun ini kan COVID nih, jadi nggak bisa ketemu, terus ya mungkin nanti nggak tahu gimana. Terus kalau tingkat tinggi atau standar ya kayaknya itu standar banget deh ya, dasar banget lah. Terus biasanya ngapain ya kayak gitulah, biasanya cuman ini web itu doang ya, kayaknya dari tahun ke tahun itu deh. Kalau yang baca Al-Quran itu nggak hafalan, baca doang. Nanti tuh ada yang tutor PAI namanya ya, dari Apri Sleman, Jogja. Izin tanya Kak, kalau misal saya belum bisa atau belum lancar baca Quran, apakah berpengaruh? Ya karena yang baca Quran tuh akan berhubungan langsung dengan makul agama Islam. Jadi misalnya kalau kalian bagus tutor PAI-nya, ini baca Qurannya ya bagus juga kayak gitu. Jadi kalian tuh nggak akan terganggu dengan tutor-tutor PAI nanti tuh. Kalau non-is juga ada baca Al-Quran tidak deh ya. Jadi cuma untuk Islam aja. Kalau yang non juga ada ininya sendiri, ada juga pelatihannya sendiri. Nah terus untuk tesnya nanti di mana Kak? Kalau tesnya di UNY, kalau dulu, kalau sekarang mungkin online ya. Kalau tahun depan udah bisa tatap muka, ya semoga ini ya bisa tatap muka aja. Jadi di UNY. Apa harus datang ke kampus? Ya kalau udah tatap muka nanti pelatihannya di kampus. Dan untuk waktunya ya masih belum tahu kapan ya. Terus setelah tahu kalau diterima langsung tes atau menunggu beberapa minggu atau ya nunggulah. Jadi ya paling tidak kalian tuh bakal dapat di bulan-bulan Oktober atau November lah kayak gitu. Kalau udah tatap muka, kalau yang belum mungkin nanti teknisnya online. Nantilah. Pokoknya kalian keterima aja dulu ya, jangan terlalu pikir wah nanti susah, enggak. Pokoknya tesnya tuh gampang ya. Dan kalau untuk non-is bagaimana Kak? Ya yang bedanya tuh cuma dibaca Al-Quran ya. Kalau mereka tuh ada kitabnya sendiri, kalau yang Islam tuh baca Al-Quran kayak gitu. Terus dari Oktaria, Jogja, pagi Kak, mau tanya kalau CBT kampus persyaratan harus dibawa saat ujian apa saja ya? Kayak masker, DLL gitu apa aja? Ya ini kartu ujian, terus ID card gitu ya, KTP, terus bawa masker wajib banget ya, terus hand sanitizer, terus pakai sarung tangan enggak juga. Nanti kami share lagi ya di story tentang apa aja yang harus dibawa. Kemarin sudah saya share juga, tapi mungkin ini belum ke share nomornya ya. Terus dari Merlinda, ini yang udah keterima juga ya, Prodi Tata Boga seleksi mandiri D4 kemarin. Terus Kak, terus kalau nggak bisa bahasa Inggris sama sekali gimana dong? Ya paling tidak tahu you know I know lah, itu udah bisa kok. Ya jadi nggak bahasa Inggris sama sekali ya, tenang aja, gampang kok ya. Terus dari Herdanu Kalteng, Min ada grup jurusan manajemen pendidikan nggak? Ya ada sebenarnya, tapi belum dapat linknya ya. Semoga nanti kating-kating kalian buat grup juga. Tapi kayaknya untuk yang keterima, kalau yang belum keterima ya di ini aja ya, Telegram. Ini udah ada yang keterima, udah ada, tapi untuk yang khusus semua tuh Telegram.
Oke, lanjut dari Maulidia Elektro. Dilaksanakan kapan ya? Kapannya belum tahu ya kapan. Terus Hikmah Banjarnegara. Wah, kaget aku baca nih. Iya. Saya juga kaget ya. Lihat kalian nanya banyak banget terus harus dijawab satu-satu, capek. Jadi buat video aja. Oke, lanjut dari Imelda Medan. Ini berlaku untuk semua, Kak? Yes, berlaku untuk semua. Jadi gimana? Yang agama lain Kak tetap baca Al-Quran? Tidak deh, dia mereka baca Alkitabnya sendiri ya. Terus TIK-nya ngapain Kak? Ya TIK-nya itu buat web sama upload tulisan kalian. Kayak gitu doang ya. Terus dari Nur Baiti, seriusan Bang, serius banget. Serius deh. Terus ini lagi Cipta Rahayu dari Indramayu. TIK itu teknologi informasi komunikasi Kak? Iya, semacam tes komputer. Sih. Komputer ya? Enggak sih. Kalian kayaknya udah tahu deh. Kayaknya web deh. Kayak nggak ada tes komputer gitu, web ya, web. Oke, lanjut dari Dea. Ini A1 nggak ada daerahnya ya. Nah, dia tanya, Assalamualaikum Kak. Mau nanya, UN-nya jalur rapot udah tutup? Enggak, belum tutup ya, masih buka kayaknya. Nah, kalian tinggal klik buka. Nah, ini jadwalnya. Seleksi mandiri prestasi akademik 21 Agustus ya. Oke, lanjut dari Safira Kudus. Termasuk jalan prestasi unggul Kak? Iya, semua deh ya. Debbie dari Jambi. Halo Kak, kalau rata-rata rapor kita 87 berpeluang keterima SMUNI prestasi akademik. Tergantung deh nilai kamu gimana ya. Itu bukan rata-rata nilai rapor ya. Ya, nanti kalian ikutlah prediksi yang kami ini ya, yang kami share. Nanti bisa kalian ikutin. Terus dari Puja Banjarnegara, Kak, pengumuman SMUN-nya kapan ya? Nih, saya kasihkan jadwalnya ya. Oke. Lagi grup WA ada nggak? Nggak ada. Mau nanya tentang pembayaran seleksi pembayaran sama kayak web YouTube-nya Kakak atau beda? Soalnya web cantumin cuman prestasi yang CBT. Iya, sama. Terus ini lagi. Ini ada 70-an yang chat ya tadi ya. Terus dari Dita Akuntansi, udah keterima juga Kak, untuk pelaksanaan kira-kira kapan? Terus langsung kampus atau masih daring Kak? Mohon penjelasannya. Ya tadi ya sudah dijelasin juga, karena ini COVID mungkin daring, tapi kalau memang harus, karena itu pelatihan ya, mungkin bisa daring juga. Kalau tahun ini mungkin daring, mungkin kalau pelaksanaan tahun depan tatap muka dan itu di kampus ya. Terus Taufik udah keterima juga di jurusan Prodi atau jurusan akuntansi seleksi mandiri 4. Kak, tapi itu nggak mempengaruhi kalau misal nilainya jelek langsung dikeluarkan dari maba UN-nya atau Kak? Iya, enggak deh. Kalian tetap bakal diterima di UN-nya ya, walaupun nggak lolos ya. Intinya tapi ya gampang doang, soalnya tuh nggak susah-susah amat materinya. Terus dari Fatul Muniroh Jogja, Kak, ada yang bilang hanya untuk yang talent scouting, yang benar untuk semua jalur Kak? Iya, semua jalur. Iya, semua jalur deh. Nah, terus Ulfa Yogyakarta, kalau lulus yang jalur SBM juga kayak gitu Kak? Iya deh, iya. Terus ini lagi Palvino Fab, itulah namanya ya, dari sudah keterima juga. Mau tanya, ini prosesnya tuh apa ya Mas? Emang biasanya lama ya? Palvi ngirim udah dari bulan lalu. Iya dek, masih lama. Iya dek.
Oke. Selanjutnya Nita, Bantul. Misal milih 5 juta yang 10 kali selama kalian ini ya. Di sini. Terus Paras, Kak, kalau sudah punya sertifikat TOEFL apa wajib ikut? Nah, ini kalian juga wajib ikut ya. Sertifikat TOEFL kalian tuh berbeda dengan Pro TOEFL yang diselenggarakan oleh UNY. Kalau yang Pro TOEFL UNY itu khusus UNY, kalau TOEFL kalian itu beda sendiri ya. Jadi harus ikut. Terus maaf Kak, kalian prestasi unggul ada nggak Kak? Iya ada ya. Nah, ini grup tahun lalu. Terus dari Valentina Cirebon, beneran Kak ada TOEFL-nya? TOEFL-nya pas udah diterima jadi maba tak Kak? Iya dek. Terus dari siapa lagi nih? Kan kita buka aja set, biasanya itu cuma iklan. Kak mau tanya, tes CBT kampusnya bawa surat keterangan sehat nggak? Kalau boleh bawa yang kemarin buat lagi deh. Ya, surat keterangan itu kalian harus perbarui ya, soalnya seminggu aja kalian bisa tertular gitu ya. Jadi harus buat yang baru lagi. Yang pakai raport bukan ya semua. Oke lanjut, bukannya kalau udah keterima itu berarti udah lulus? Iya deh, itu cuman pelatihan tapi dinilai ya. Oh, apa kabar kamu terhadap nilai semester jika belum lulus nanti? Ya kalau belum, ini TOEFL ya, kalau belum lulus kalian tuh nggak bisa wisuda ya, harus lulus minimal 420 misalnya minimal, jadi kalian harus melebihi angka itu. Selanjutnya dari Adi Nur Yogyakarta, kalau seleksi mandiri CBT UNY saat tes harus tes rapid dulu? Iya wajib bukan tes rapid ya, jadi bawa surat kesehatan, misalkan sudah ada tuh pos-pos yang udah menyediakan ininya surat kesehatan, jadi itu dulu ya, nggak harus tes rapid. Soalnya kalau kalian, makanya kalau CBT UNY itu kalau bisa yang di dekat UNY aja, nggak usah jauh-jauh gitu. Misalnya kalau kalian dari Kalimantan misalnya mau CBT ya, selain kalian tuh rentan terpapar, kalian pengeluaran banyak gitu, dan kalian beresiko menularkan ke yang lain kayak gitu ya, sangat beresiko. Jadi kalau kalian yang di luar daerah Jogja dan sekitarnya itu yang dekat-dekat yang diwajibin, mending kalian CBT di ini aja deh, domisili. Soalnya kalau kampus tuh rentan banget, nanti kalian menularkan ya gimana ya. Terus dari Haikal Banten, pelatihannya TOEFL-nya bayar nggak? Nah ini juga penting ya. Pertama gratis, tis, yang kedua bayar, tapi under 100k. Ya halo Kak, halo. Oke, ini dari Retno, Kebumen, Ngapak berarti ini ya, biasanya daerah Ngapak kayak Kebumen. Maaf Kak, ini kebijakan tahun ini apa sudah diberlakukan tahun sebelum ini? Dari tahun 19 deh ya, itu sudah ada tes ini ya. Nah, jadi ini udah dari tahun-tahun yang lalu ya ada. Terus dari Windy Lombok, selamat sore Kak, mau tanya tentang sertifikat buat prestasi unggul. Boleh nggak saat di-upload file sertifikat, uploadnya pakai PDF, dalam bentuk PDF tuh ada 2 foto sertifikat. Ya mending satu-satu aja ya. Maksimal 5 kan. Misalnya kalau kalian mau masukin 10 kan maksimal cuma 5, jadi cuma 5 nanti yang dinilai gitu. Ya uploadnya ini ya, satu-satu aja. Nah
ini dia udah tanya, jawab sendiri. Dapat jawabannya ya. Oke. Terus sampai lulus. Jadi misalnya kalau kalian ini belum lulus ini dari Maya Riau ya, dia tanya-tanya terus. Kalau nggak lulus gimana? Ya tes sampai lulus kayak gitu. Soalnya itu syarat kelulusan. Nah, jadi tes TOEFL itu, Pro TOEFL UNY itu syarat buat yudisium. Jadi kalau misalnya kalian tuh nggak bisa yudisium kalau belum lulus Pro TOEFL ya. Misalnya kalau kalian nggak bisa yudisium, kalian tuh nggak bisa wisuda. Syaratnya gitu kan, yudisium dulu baru wisuda. Anissa Rahmawati Gobong. Tes TIK-nya itu gimana Kak? Ya web deh. Nanti akan ada ini tutorial atau materi dari panitianya. Ya. Lah kalau nggak lulus berarti sampai lulus. Iya. Kalau kalian nggak lulus, tes terus sampai lulus. Makanya sekali aja mending langsung lulus gitu ya. Kak, tolong prediksiin nilai aku dong. Ya. Terus selanjutnya apa lagi ya? Dari Atung Rizky Kalteng. Ini sih Kak mau tanya PNB. Susah ya. Terus oke, makasih Kak, sama-sama. Ih, aku lulus gak ya? Kok fotonya 2 background. Nangis banget sih lihat itu. Aduh, konyol-konyol ya. Oke, lanjut. Nggak ada, ngelapan ya. Akhirnya ya ampun. Kak, aku kan daftar CPT domisili, tapi kenapa aku buka web loginnya CPT kampus ya Kak? Padahal aku daftarnya nggak daftar CPT kampus. Ulang lagi deh. Jadi misalnya kalian kayak gini ya, lihat nih ya, caranya tuh kayak gini. Set. Nah, kalian tuh bisa daftar kayak gini di sini. Nah, kayak gini. Misalnya domisili, ya klik ini. Nanti tuh kalian akan diarahkan ke domisili. Ya. Kayak gitu. Terus oke, ini kayaknya udah siap baik-baik Kak. Siap, terima kasih Kak. Iya. Oke, sama-sama. Ya, sama-sama. Ya. Satu-satu aja. Oke. Terbang. Udah. Oke, sekian itu aja penjelasannya tentang pelatihan TOEFL, baca Quran, dan TIK ya. Semoga bermanfaat dan ya selamat menikmati. Videonya tuh garing banget kayak gini ya. Oke, terima kasih.